Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua info-info menarik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 30 fakta kota Parepare. Kira-kira apa sajakah keunikan dan semenarik apa kota yang satu ini? Penasaran? Sebelum lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua untuk menekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Ya, hitung-hitung sebagai penyemangat toh untuk bikin lagi video baru. Baik, kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia 30 fakta kota Parepare. Nomor 1. Arti kata Parepare. Kata Parepare sendiri diperkirakan berasal dari bahasa Bugis dan mempunyai arti kain penghias. Dalam buku sastra lontara kuno Lagaligo sendiri, kata Parepare juga digunakan di beberapa jilid dalam buku tersebut. Salah satunya terdapat pada bagian jilid kedua halaman 62 baris nomor 30 yang berbunyi Pura Makenna Linro Langkana Parepare, yang artinya kain penghias depan istana sudah dipasang. Nomor 2. Di awal perkembangannya, Parepare dulunya hanyalah sebuah perbukitan yang ditumbuhi semak belukar dengan tingkat kerataan tanah yang agak miring. Meskipun begitu, Parepare akhirnya tumbuh dan berkembang sehingga menjadi seperti sekarang ini. Nomor 3. Parepare memiliki luas wilayah sebesar 99,33 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 145.178 jiwa pada tahun 2019. Nomor 4. Islam merupakan agama mayoritas di kota Parepare. Setelah Islam ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu. Nomor 5. Parepare sendiri adalah kota tempat kelahiran ilmuwan sekaligus Presiden Republik Indonesia ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie. Nomor 6. Sebagai bentuk kebanggaan masyarakat dengan B.J. Habibie, dibuatlah sebuah monumen bernama Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun di lapangan Andi Makassau yang terletak di pusat kota Parepare. Nomor 7. Parepare merupakan salah satu daerah paling pertama di Sulawesi Selatan yang mendapatkan status kota, tepatnya pada tanggal 17 Februari tahun 1960. Yang juga telah ditetapkan sebagai hari jadi kota Parepare. Nomor 8. Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke selatan Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pindrang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidendreng Rapang, dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barro. Nomor 9. Meskipun Parepare adalah kota yang terletak di tepi laut, tapi sebagian besar wilayahnya justru berbukit-bukit. Hal ini karena awalnya Parepare memanglah sebuah bukit, sesuai dengan fakta nomor 2 yang kita bahas tadi. Nomor 10. Bahasa resmi yang digunakan di Parepare adalah bahasa Indonesia. Namun pada prakteknya, masyarakat juga menggunakan bahasa daerah yakni bahasa Bugis dengan dialek dan logat Parepare. Nomor 11. Karena terletak di tepi laut, maka objek wisata pantai tentu dapat kita temui di kota ini. Salah satunya adalah objek wisata pantai Lumpue yang sering dijadikan sebagai tempat rekreasi. Nomor 12. Pantai Lumpue adalah pantai yang menjaga kealamian pantainya. Meskipun pada tahun 1980-an silam pernah ditambahkan fasilitas pendukung, namun hal tersebut tidak dapat mengubah komposisi alamnya. Nomor 13. Selain Pantai Lumpue, Parepare juga dikenal dengan objek wisata Kebun Raya Jompi. Kebun Raya Jompi adalah hutan kota Parepare yang telah dibangun sejak tahun 1920 yang menyimpan banyak keanekaragaman hayati. Nomor 14. Selain menjadi tempat wisata, Kebun Raya Jompi juga menjadi pusat penelitian tumbuhan tropis di Sulawesi. Nomor 15. Kebun Raya Jompi terbilang cukup luas dengan ukuran mencapai 13,5 hektar dan juga menawarkan beberapa fasilitas seperti kolam renang, area perkemahan, dan jalan setapak apabila kita ingin berjalan-jalan sambil menikmati keindahan hutannya. Nomor 16. Kebun Raya Jompi adalah hutan kota terbaik yang ada di Sulawesi dan juga merupakan hutan kota terbaik ke-6 di Indonesia. Nomor 17. Daya tarik Parepare yang lain adalah pelestarian terumbu karangnya, sehingga tak heran apabila Parepare juga memiliki keindahan laut yang luar biasa. Nomor 18. Selain Kebun Raya Jompi dan Pantai Lumpue, objek wisata lain yang ada di Parepare diantaranya ialah Pantai Mati Rotasi, Riper Ladoma, Sumur Jodo Soreang, dan masih banyak lagi. Nomor 19. Sama dengan Makassar, masyarakat Parepare juga sering memanggil angkot dengan sebutan PT-PT. Atau lebih tepatnya sih semua orang di Sulawesi Selatan memang memanggil angkot dengan sebutan PT-PT. Jadi bukan cuma Makassar sama Parepare saja, tapi semua orang Sulsel begitu. Oke?
Nomor 20, Parepare merupakan salah satu kota yang paling banyak memenangkan penghargaan. Beberapa di antaranya adalah Piala Adipura, Piala Wahana Tata Nugraha, dan juga penghargaan dari Transparansi Internasional Indonesia sebagai kota terbaik keempat di Indonesia dalam hal komitmen pemberantasan korupsi yang didapatkan pada tahun 2008 silam. Nomor 21, Parepare adalah kota yang unik karena konsep pariwisatanya memadukan antara keindahan hutan dan juga laut, dua konsep yang jarang dijumpai di daerah lain. Nomor 22, selain terkenal dengan wisata alamnya, Parepare juga mempunyai objek wisata bernuansa modern, salah satunya adalah Waterboom Parepare. Nomor 23, Waterboom Parepare sendiri adalah sebuah objek wisata dengan berbagai macam fasilitas dan permainan wahana air, maka tak heran kalau objek wisata ini juga banyak digemari. Nomor 24, masih dari pariwisata, Parepare juga memiliki Goa Tompange, yakni sebuah goa yang dihuni oleh ribuan kelelawar yang hidup di dalam gua tersebut. Selain itu, gua ini juga memiliki keindahan dan daya tarik tersendiri. Nomor 25, selain Monumen Cinta Sejati Habibie dan Ainun, Parepare juga memiliki Taman Syariah yang mengusung konsep Islam dalam desain dan bentuk tamannya. Selain itu, ada juga Taman Mati Rotasi yang letaknya tepat berada di tepi pantai Mati Rotasi itu sendiri. Nomor 26, di Parepare terdapat sebuah pasar yang bernama Pasar Senggol. Pasar ini menyediakan berbagai macam jenis barang bekas impor atau kalau di Parepare lebih sering dikenal dengan istilah cakar. Ya, kalau orang Sulsel pasti mengerti gitu. Nomor 27, salah satu keunikan barang cakar yang ada di Pasar Senggol adalah kualitas barang yang bagus meskipun sudah menjadi barang bekas. Selain itu, harganya yang murah tentu akan selalu menarik orang untuk datang berkunjung. Sebagian besar barang yang dijual di Pasar Senggol ialah pakaian, sepatu, dan berbagai macam barang-barang yang bertema fashion. Nomor 28, Gunung Asokeng Matoa adalah salah satu destinasi objek wisata yang ada di Parepare. Gunung ini menyajikan pemandangan perbukitan yang hijau dan hutan yang lebat dengan nuansa yang asri sehingga cocok dikunjungi oleh para pendaki gunung. Nomor 29, sebagian besar masyarakat Parepare berasal dari suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Tionghoa. Nomor 30, Parepare mempunyai julukan kota Bandar Madani, namun belakangan ini julukan untuk kota Parepare bertambah, yakni kota lampu. Hal ini dikarenakan kota Parepare pada malam hari akan dihiasi dengan berbagai macam lampu yang menghiasi tiap sudut kotanya. Indah sekali bukan? Dan teman-teman, demikian tadi 30 fakta yang dimiliki oleh kota Parepare. Sebenarnya masih ada banyak tapi mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Kalau ada fakta lain yang belum dibahas, silahkan tambahkan saja di kolom komentar. Jangan lupa tekan juga tombol like-nya dan bagikan video ini ke teman-teman tak yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.